Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Priti Kristini D1A1211069. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu dinamika dan tantangan konstitusi. Baik, langsung saja kita ke makna konstitusi. Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasa penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Pertama, dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua, sebagai kaidah penyelenggaraan negara di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Ketiga, konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Sekarang kita akan mengenal apa itu konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Di sini dapat kita lihat beberapa definisi konstitusi dari para ahli dalam arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Di antaranya yaitu menurut Herman Heller mengatakan, konstitusi sebagai konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Kacewir mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo merumuskan konstitusi sebagai berikut, yaitu konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Di sini dapat kita lihat konstitusi secara etimologis. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, constitution, atau dari bahasa Belanda, constitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, yaitu Grondwet, artinya wet, undang-undang, grond berarti tanah atau dasar. Dalam bahasa Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata cum, yang berarti bersama-sama, dan statur, yang berarti berdiri, sehingga artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan membentuk jamak dari konstitusi, berarti segala yang diterapkan. Konstitusi secara terminologis. Lord James Bridge
Konstitusi adalah kerangka negara diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Projokoro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis 1976. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Mahfud MD 2001. Tujuan adanya konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa, sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Di sini dapat dilihat dalam tabel dinamika dan tantangan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi Masa Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru, 1966 sampai dengan 1998. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.